Shalom saudara, selamat pagi. Pagi ini kita berjumpa kembali saudara dalam renungan kita saudara di tanggal 7 bulan 1 2025 teman-teman. Pagi ini kita terus bergairah untuk mencari wajah Tuhan. Kita terus minta tuntunannya atas setiap kita. Kita percaya Tuhan akan berkata-kata di tengah kita. Roh Kudusnya akan memberikan pengertian dalam segala sesuatu. Pagi ini mari kita hampiri Tuhan sebelum kita berdoa. Kita minta Tuhan berkata-kata di tengah kita saudara. Kita yakinkan bahwa hari ini kita berjalan dengan Tuhan. Kita berjalan, kita dituntun oleh firman Tuhan. Pagi ini kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pagi satu hari lagi Tuhan percayakan kami untuk kami menikmati Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan, napas kehidupan yang Tuhan berikan buat setiap kami. Pagi ini kami rindu Tuhan Engkau berkata-kata di tengah kami Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu dengan firman yang sederhana dalam kehidupan kami yang menuntun kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, biar Engkau berkata-kata Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam saudara, pagi ini waktu saya bangun saudara di jam 2 pagi ini Tuhan ingatkan tentang ini saudara. Satu kata, kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sekali lagi, kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Firman Tuhan yang melandasi buat renungan kita hari ini saudara, Ibrani 5 ayat 11 sampai 14 saudara. Kalau kita bisa lihat Ibrani 5 saudara. Di sini Ibrani 5 ayat yang ke-11 saudara. Dikatakan di sini perikopnya peringatan supaya jangan murtad, dikatakan. Ayat 11, tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengar. Hari-hari ini kita memberikan waktu buat telinga kita untuk mendengar hari-hari ini apa yang menjadi pesan Tuhan. Yang 12, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu bukan makanan keras. Ayat yang ke-13, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Dan 14, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saya percaya bicara tentang makanan keras ini saudara sebenarnya adalah bagaimana kita mempraktekkan setiap hari untuk kita dituntun oleh Tuhan. Dikatakan di sini karena makanan keras untuk orang dewasa, ayat 14, karena mempunyai panca indera yang terlatih. Artinya setiap hari kita aplikasikan, kita praktekkan untuk mendengar, melatih buat setiap panca indera kita untuk membedakan baik dan daripada yang jahat. Terjemahan yang baru dikatakan teman-teman di Ibrani 15 ini teman-teman, dikatakan sebab seharusnya kamu sudah menjadi guru, dikatakan, tetapi kamu masih memerlukan orang yang mengajarimu akan prinsip-prinsip dasar dari firman Allah. Kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras, dikatakan. Karena barang siapa yang masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia masih bayi. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, karena mempunyai kemampuan membedakan yang baik dan yang jahat. Saya percaya kuncinya di sini adalah sikap hati kita, saudara, untuk kita mau tenggelam dalam kebenarannya Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 2 dikatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, dikata, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh beroleh keselamatan. Saya percaya penting sekali untuk kita boleh menikmati asas dasar ini saudara tentang kerohanian kita. Tapi Tuhan mau kita untuk dewasa, untuk kita tahu tentang kebenaran, untuk kita mau membedakan yang baik dan yang benar, yang jahat, dikatakan. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3 dikatakan, dan aku saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Artinya kita tidak mau bertumbuh di sini, dikatakan. Kita masih mau hidup
dalam manusia duniawi kita, bukan manusia rohani kita yang kita bangun, tetapi manusia duniawi kita yang terus kita bangun. Ayat yang kedua, susulah yang kuberikan kepadamu bukan makanan keras, karena waktu hidup kita masih duniawi, kita paksakan untuk kita makan makanan keras, maka kita akan jatuh, saudara. Kita nggak bisa untuk ngikutin itu. Ayat yang ketiga, karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukan hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi, bahwa kamu hidup secara manusiawi. Dan saya percaya teman-teman di sini ada makna yang Ibrani 15, 11, 14 ini saya catat di sini teman-teman. Yang pertama, bahwa orang Kristus masih memerlukan pengajaran dasar, belum mencapai kedewasaan rohani dikatakan. Yang kedua, mereka yang belum siap untuk memahami kebenaran yang lebih mendalam, dan mereka memang belum siap untuk lebih dalam lagi untuk mengerti akan kebenaran Tuhan. Yang ketiga, orang dewasa harus dapat membedakan antara baik dan jahat. Kita harus paham ini untuk kita terus membedakan mana yang menjadi kehendak Tuhan dan bukan dikatakan. Yang keempat, kedewasaan rohani ditandai oleh kemampuan untuk memahami dan menerapkan kebenaran Allah dikatakan. Dan saya catat juga beberapa prinsip mengenai ini, saudara, bahwa tentang Ibrani 15 tadi ayat 11-14 dikatakan. Yang pertama, bahwa pertumbuhan rohani membutuhkan pengajaran yang tepat. Hari-hari ini Tuhan mau untuk kita belajar seperti perenungan kita disciples learn, kita menjadi murid yang selalu belajar dikatakan. Membutuhkan pengajaran yang tepat, yang sederhana. Saya percaya bukan yang muluk-muluk yang Tuhan mau untuk kita pahami, tapi pengajaran yang tepat yang dari Tuhan. Yang kedua, kedewasaan rohani ditentukan oleh kemampuan untuk memahami kebenaran. Jadi saya percaya ini butuh latihan, butuh ada effort bagian kita untuk kita mau belajar untuk menjadi dewasa. Yang ketiga, bahwa orang Kristen harus berusaha mencapai kedewasaan rohani. Sadar bahwa target terus kehidupan kita untuk terus bertumbuh dalam kedewasaan di dalam Tuhan, bukan yang stuck, bukan hanya kita tenggelam dalam kehidupan manusia duniawi kita, tapi kita mau tenggelam dalam manusia rohani. Bapa, kami bersyukur buat pagi ini, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami bukan hanya untuk makanan yang memerlukan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras, tapi kami mau Tuhan dalam kehidupan kami mengalami kedewasaan lebih lagi. Dalam prinsip kehidupan kami Tuhan, kami pertama, pertumbuhan rohani membutuhkan pengajaran yang tepat. Kami terus diisi dan kami mau belajar untuk kami mengerti apa yang menjadi kebenarannya Tuhan dalam kehidupan kami. Yang kedua, kami mengalami kedewasaan rohani dan kami rindu Tuhan untuk kami oleh karena kemampuan kami untuk memahami kebenaran. Yang ketiga, bahwa kami sebagai anak Tuhan harus berusaha mencapai kedewasaan rohani. Bapa, terima kasih bahwa firman-Mu Tuhan, materaikan firman-Mu di dalam loh hati kami, supaya sambil lalu kami terus belajar untuk kami memahami kebenaran-Mu Tuhan, supaya kami Tuhan bukan menjadi manusia duniawi yang memerlukan susu saja Tuhan, tapi kami rindu untuk kami dibangun dalam kebenaran untuk makanan yang keras, untuk mencapai satu kedewasaan rohani di dalam Tuhan. Berkati setiap teman-teman hamba-Mu sepanjang hari, aktivitas apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Biar kiranya Tuhan menyertai, ada keberhasilan, kesuksesan Tuhan menyatakan buat sepanjang hari ini. Kami percaya waktu kami mengandalkan Tuhan, maka berkat Tuhan akan menyertai kami. Terima kasih Bapa, ini dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. God bless you.